Ya, halo teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel saya. Hari ini kita akan ngobrol tentang sesuatu yang mungkin terlihat sederhana, tapi jika kita renungkan lebih dalam, nilainya sangat besar. Ya, judul kita kali ini adalah perjuangan dari kesederhanaan, nilai hidup yang bisa dipetik dari kehidupan di desa. Ya, jika mendengar kata desa, apa yang langsung terbayang di benak kalian? Sawah yang hijau membentang, udara segar yang masih bersih, suara ayam berkokok di pagi hari, anak-anak berlarian tanpa alas kaki, atau mungkin orang-orang yang bekerja keras di ladang dengan wajah penuh semangat. Ya, hidup di desa mungkin identik dengan kesederhanaan. Tidak banyak fasilitas mewah, tidak ada mal besar, bahkan sinyal internet kadang masih putus-putus. Tapi justru dari sanalah kita bisa melihat bagaimana kehidupan yang sederhana menyimpan begitu banyak pelajaran hidup. Ya, kita langsung menuju ke pembahasannya. Yang pertama, kesederhanaan bukan kekurangan. Ya, banyak orang menganggap bahwa kesederhanaan itu sama dengan kekurangan. Padahal sebenarnya kesederhanaan justru adalah kekayaan yang tidak bisa dibeli. Coba bayangkan, orang desa mungkin makan dengan lauk sederhana, sayur bening, tempe goreng, sambal, dan nasi hangat. Tidak ada daging mahal, tidak ada makanan mewah, tapi lihatlah bagaimana mereka menikmatinya dengan penuh syukur. Kesederhanaan mengajarkan kita bahwa bahagia itu bukan tentang apa yang kita punya, tapi bagaimana kita mensyukuri yang ada. Kemudian yang kedua, perjuangan sehari-hari orang desa. Ya, jika kita lihat perjuangan orang desa, sungguh luar biasa. Mereka bangun sebelum matahari terbit, pagi ke sawah dengan langkah menetap, meski jalannya penuh lumpur. Mereka bekerja dari pagi hingga sore hari. Kadang hasilnya tidak seberapa, tapi mereka tidak pernah berhenti untuk selalu berusaha. Ya, seorang petani misalnya menanam padi dengan penuh kesabaran. Dia tahu bahwa butuh berbulan-bulan sebelum dipanen. Hujan bisa datang terlalu deras, hama bisa menyerang, tapi tetap saja mereka tidak putus asa karena mereka percaya bahwa kerja keras akan membuahkan hasil. Ya, dari sini kita belajar arti ketekunan, bahwa sesuatu yang besar tidak bisa datang dalam semalam. Semua itu butuh proses, butuh waktu, dan butuh perjuangan. Kemudian yang ketiga, nilai kebersamaan dan gotong royong. Ya, satu hal yang sering kita temukan di desa dan jarang kita lihat di kota besar, yaitu kebersamaan. Ya, jika ada tetangga yang punya hajatan, semua orang ikut membantu tanpa pamrih. Jika ada rumah yang mau dibangun, tetangga ikut datang, bantu pasang bata atau mengaduk semen. Jika ada yang kesusahan, tidak ada yang dibiarkan sendirian. Ya, gotong royong adalah nilai yang sangat berharga. Ia mengajarkan bahwa kita tidak bisa hidup sendirian. Kita butuh orang lain, dan orang lain pun juga butuh kita. Kemudian yang keempat, kreativitas dan keterbatasan. Ya, anak-anak desa seringkali tidak punya mainan mewah. Tapi lihatlah, mereka bisa membuat layang-layang dari kertas bekas, bola dari plastik kresek, atau mobil-mobilan dari bambu. Dari
keterbatasan, mereka menemukan kreativitas. Ya, jadi inilah pelajaran yang bisa kita ambil, yaitu keterbatasan bukan alasan untuk berhenti, tapi justru jadi kesempatan untuk berkreasi. Orang yang terbiasa hidup sederhana akan terbiasa mencari solusi, bukan mengeluh. Kemudian yang kelima, kisah nyata anak desa yang punya mimpi besar. Ya, mari kita ambil contoh nyatanya. Ada seorang anak desa, sebut saja namanya Slamet. Dia tinggal di rumah sederhana dari papan kayu. Setiap hari, sebelum berangkat ke sekolah, Slamet membantu orang tuanya memberi makan ternak. Setelah itu, dia berjalan kaki beberapa kilometer untuk sampai ke sekolah. Sepulang sekolah, dia ikut bekerja di sawah, membantu orang tuanya. Malamnya, dia belajar di bawah lampu minyak karena listrik di rumahnya sering mati. Ya, sepulang sekolah, dia ikut bekerja. Ya, jika kita bandingkan dengan anak-anak kota, jelas Slamet hidup dalam keterbatasan. Tapi, satu hal yang membuatnya berbeda. Dia punya mimpi besar. Dia ingin menjadi guru, supaya bisa mengajarkan ilmu kepada anak-anak lain di desanya. Dengan tekun, Slamet belajar. Meski harus melewati banyak rintangan, akhirnya dia bisa kuliah dengan beasiswa. Ini mimpinya terwujud. Dia benar-benar menjadi guru di desanya sendiri. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kesederhanaan bukan penghalang untuk meraih mimpi. Justru kesederhanaan bisa jadi motivasi untuk perjuangan lebih keras. Kemudian yang keenam, kesabaran yang ditempa alam. Ya, hidup di desa mengajarkan kita tentang kesabaran. Tanaman tidak bisa dipaksa panen lebih cepat. Semua ada waktunya. Begitu pula dengan hidup. Kita tidak bisa memaksakan sesuatu yang sesuai keinginan kita. Kita harus sabar, menunggu, merawat, dan percaya bahwa hasil akan datang pada waktunya. Ya, kesabaran orang desa bukan hanya pada temannya, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Mereka sabar menabung sedikit demi sedikit, sabar membangun rumah pelan-pelan, sabar menunggu anak-anak mereka tumbuh besar. Kemudian yang ketujuh, kejujuran dan kehidupan apa adanya. Ya, orang desa terkenal dengan kejujurannya. Hubungan antara warga begitu dekat, sehingga sekali saja ada yang berbohong atau menipu, semua orang akan tahu. Itu sebabnya mereka terbiasa hidup jujur dan apa adanya. Ya, pelajaran yang bisa kita ambil adalah dalam hidup, kejujuran adalah modal utama. Dengan kejujuran, orang akan percaya, menghargai, dan menghormati kita. Kemudian yang kedelapan, refleksi untuk kita semua. Ya, sekarang mari kita merenung sebentar. Kita yang hidup di zaman modern ini seringkali merasa kurang. Padahal jika kita lihat kehidupan desa dengan segala kesederhanaan, mereka bisa bahagia. Mereka tidak terlalu pusing memikirkan gaya hidup. Mereka hanya fokus pada kebutuhan pokok dan rasa kebersamaan. Mungkin inilah yang membuat hati mereka lebih tenang. Tidak ada ambisi berlebihan, tidak ada persaingan yang menyiksa. Hanya hidup apa adanya, penuh perjuangan, tapi juga penuh makna. Ya, teman-teman semua, dari semua cerita ini, kita bisa belajar bahwa kesederhanaan bukan kelemahan, tapi kekuatan. Perjuangan dari keterbatasan justru membuat kita lebih tangguh.
Nilai hidup seperti syukur, sabar, gotong royong, kejujuran, dan kebersamaan adalah warisan berharga dari kehidupan di desa. Ya, mungkin kita tidak bisa melihat di mana kita dilahirkan, tapi kita bisa memilih bagaimana kita belajar dari kehidupan itu. Dan dengan penuh dan jangan pernah meremehkan desa, karena dari desa lahir orang-orang besar, kuat, dan penuh makna. Ya, jadi teman-teman semua, semoga cerita panjang ini bisa mengingatkan kita semua untuk lebih menghargai perjuangan dari kesederhanaan. Jika Anda setuju bahwa dari kehidupan desa banyak pelajaran yang bisa kita ambil, silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi kisah-kisah inspiratif lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga hidup kita selalu penuh dengan rasa syukur, kesabaran, dan keteguhan hati. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam dari saya, Dosis Pas.